Bincang Parlemen bersama Wakil Rakyat. Saya Edo Da Vinci. Baik saudara, COVID-19 yang merebah dan mengancam beberapa negara di dunia yang merugikan perekonomian, sosial, hingga pendidikan. Nah, bicara mengenai pendidikan, ujian nasional SD, SMP, SMA, atau SMK sederajat menjadi salah satu korban demi menyelamatkan pelajar agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Sesuai dengan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, dan Kabupaten mengenai ujian nasional 2020 ditiadakan. Berikut wawancara saya bersama Hetifas Jaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Kalimantan Timur. Halo, Assalamualaikum Bu Hetifas. Waalaikumsalam Edo. Ini tentang beberapa statement mengenai anggota Dewan meminta ujian nasional ditiadakan. Kita sudah mengambil keputusan bersama, alhamdulillah ya, karena memang ini keputusan yang berat di dalam keadaan darurat. Walaupun kita sudah mempersiapkan, namun mempertimbangkan bahwa pelaksanaan UN itu juga bisa menjadi media penyebaran virus. Maka kita menyepakati untuk meniadakan ini, bukan menunda ya. Jadi memang kita meniadakan ini dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Di samping tadi keselamatan dan kesehatan dari peserta didik maupun juga tenaga kependidikan dan juga bahkan masyarakat luas itu adalah prioritas saat ini. Nah, tentu saja ada hikmahnya ya, maksudnya mungkin dengan demikian pun kita juga bisa merealokasi anggaran yang tadinya akan digunakan untuk UN ini untuk kepentingan lain yang lebih mendesak dalam rangka pencegahan untuk penyebaran virus ini dan juga penanganannya. Antara lain misalnya proses misalnya pengadaan ataupun rekrutmen relawan-relawan, tapi juga bagaimana kita memastikan relawan itu bisa mendapatkan kompetensi yang cukup dan juga terlindungi. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir kedokteran maupun kesehatan yang ikut sebagai relawan tidak terproteksi kan gitu. Jadi tentu itu membutuhkan anggaran juga karena APD ataupun sarana prasarana lain itu juga tentunya membutuhkan biaya. Tuh. Iya. Untuk mencegah dari penyebaran ini. Iya, jadi itu prioritas dulu ya. Nah, kemudian bagaimana konsekuensinya? Ya pasti mungkin evaluasi hasil belajar yang sifatnya nasional saat ini jadi tidak ada. Tapi bukan berarti maksudnya kita juga berhenti di situ ya. Pertama kan tentu saja kalau dalam konteks ujian, orang tua mungkin banyak bertanya-tanya, ya sekarang kita berikan otonomi yang besar kepada sekolah. Sekolah bisa menentukan apakah akan membuat ujian online atau menggunakan nilai rapot secara akumulatif atau memberikan proyek-proyek akhir kepada siswa atau ajak ujian untuk lain gitu yang mungkin nanti diciptakan oleh sekolah sendiri atau mungkin oleh satu kabupaten kota tertentu gitu ya diberlakukan untuk sekolahnya secara sama, itu juga bisa. Nah, jadi sekarang ini masing-masing bisa punya kreativitas melihat kondisi di masing-masing daerah dan apa yang mereka miliki. Jadi memang tidak sempurna, tapi ini keadaan yang memang tidak biasa. Nah, nanti kan sebenarnya kita juga memang sudah menetapkan UN tahun ini adalah UN yang terakhir ya, dalam pengertian UN yang seperti biasanya. Kan kita sepakat bahwa nanti akan dibuat satu asesmen kompetensi dan juga survei karakter yang akan dibuat secara lebih cermat dan juga mudah-mudahan lebih tepat sasaran dalam konteks pengambilan kebijakan gitu. Jadi kita tahu bahwa ini adalah amanat dari Undang-Undang Sisdiknas bahwa evaluasi hasil belajar itu harus dilakukan supaya 1 rupiah pun uang rakyat yang kita gunakan untuk pendidikan harus jelas untuk apa dan apa hasilnya ya kan. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan assessment itu. Nah, sekarang bentuknya UN, tapi UN memang untuk tahun ini ya udah yang tadinya menjadi terakhir akhirnya betul-betul kita tiadakan. Apanya nantinya untuk kedepannya ini pas di rapatkan itu akan berantakan atau masih tetap berjalan tentang ini sendiri? Tentu saja ya, dengan adanya satu kebijakan yang berubah dalam waktu cepat ini, kita juga
mengapresiasi adanya langkah-langkah cepat juga dari Kemendikbud. Surat edaran Menteri Nomor 4 2020 sudah terbit. Semua kepala dinas baik provinsi, kabupaten, kota dan kepala satuan pendidikan sudah menerima surat edaran tersebut yang isinya adalah petunjuk bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan itu. Nah, jika nanti dirasakan masih ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, saya pun juga anggota DPR Komisi 10 membuka diri untuk menerima berbagai aspirasi, masukan ataupun juga pertanyaan dari masyarakat ya, baik orang tua, guru maupun siapapun gitu yang ingin tahu bagaimana atau mungkin kekhawatiran mereka seperti apa. Mudah-mudahan nanti petunjuk teknis lain, misalnya petunjuk teknis tentang PPDB, penerimaan siswa baru nanti, ataupun penerimaan mahasiswa nanti, ya kan mungkin jadi gimana gitu, nilai apa yang digunakan dan sebagainya itu juga nanti akan jadi bagian dari proses konsultasi dengan publik juga, sehingga suara-suara masyarakat juga didengar ketika Kementerian Dikbud menyusun petunjuk-petunjuk teknis bagi kegiatan penerimaan siswa maupun mahasiswa baru nanti. Jadi mudah-mudahan ya tenang. Ya, mudah-mudahan jangan terlalu cemas kepada para orang tua dan juga guru-guru. Saya kira inilah yang terbaik, keputusan yang bisa kita ambil. Tapi bukan berarti kami juga diam gitu. Kita juga tetap di dalam proses untuk merumuskan dengan lebih cermat apa kebijakan penggantinya. Nah, untuk sementara ini kalau soal kelulusan diserahkan kepada sekolah masing-masing. Dan saya yakin sekolah justru merasa mendapat kepercayaan besar ya. Nanti apabila ada sekolah yang merasa mungkin masih bingung gitu ya, saya yakin dinas juga bisa memberikan bimbingan teknis maupun juga arahan-arahan dalam pelaksanaannya. Mengenai tentang masuk SMP atau masuk SMA, itu masih sesuai dengan regulasi pada tahun kemarin ya? Pasti nanti jadi berubah dong. Iya, jadi nanti semua disesuaikan. Yang jelas di dalam salah satu poin terkait dengan surat edaran tadi dijelaskan gitu, karena UN ini ditiadakan, maka UN tidak lagi digunakan sebagai basis penilaian untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya kan? Iya. Itu. Nah, kemudian bagaimana nanti kemudian penilaiannya? Nah, tentu saja nanti sekolah masing-masing, termasuk misalnya satu SMA tertentu gitu, dia mungkin bisa membuat satu pembobotan atau ranking sekolah SMP tertentu ya, ataupun dengan metode ujian. Jangan sampai juga daerah-daerah yang misalnya karena semua berbasis online, padahal ada daerah yang sangat sulit gitu kan menggunakan. Tapi kita sudah mencoba, UN berbasis komputer sudah dilakukan gitu ya, walaupun masih belum sempurna. Kemudian juga tadi semua PPDB juga pada dasarnya sudah berbasis online. Nah, mudah-mudahan dengan adanya musibah ini, hikmahnya adalah kita didesak dengan lebih keras untuk bisa menggunakan daring secara lebih efektif dan tepat guna. Dan juga kita harus tahu dalam keadaan kondisi ya, bagaimana sebagai warga negara Indonesia bergotong royong untuk saling memberikan, mengingatkan maksudnya untuk pencegahan dari COVID-19 ini. Nah, justru itu efek edukatif, maksudnya gini, pendidikan itu kan tujuannya juga untuk meningkatkan life skill. Nah, sekarang di sini kita diuji gitu, bagaimana ilmu hidup kita gitu untuk bisa tadi mempertahankan diri dari musibah ini. Tadi bahkan hal-hal kecil orang tua di rumah itu seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan yang lebih banyak dengan anak-anaknya untuk memberikan tadi ilmu-ilmu ini, bagaimana menjaga kebersihan yang benar, bagaimana menjaga kesehatan yang benar, bagaimana meningkatkan imunitas tubuh semua dan sebagainya ya. Jadi kami juga mendesak kepada Kementerian Dikbud agar ada alokasi dan fasilitasi bagi pendidikan keorangtuaan atau parenting, karena teknologi saja tidak cukup. Siapa yang menggunakan teknologi ini? Guru-guru dan orang tua. Nah, selama ini mungkin guru sudah ada kesempatan peningkatan kompetensi, tapi orang tua ini yang justru lebih mengkhawatirkan. Padahal mereka lah sumber utama pendidikan bagaimana. Karena saya lihat di lingkungan rumah saya saja masih ada anak-anak yang bergerombol, malah main bola, seolah-olah ini jadi liburan. Orang tuanya tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan menjaga jarak sosial, ataupun kenapa dia tidak boleh bermain dulu bersama teman-temannya ya, pembatasan sosial itu apa, bagaimana praktiknya. Ini kan orang tua yang akhirnya utama.
sebagai sumber informasi dan sumber pendidikan. Makanya nanti ada juga kan pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal di sekolah, tapi ada pendidikan informal, non formal, dan pendidikan keorangtuaan bagian dari itu. Dan juga memberikan agar orang tua tahu kan bagaimana cara anak belajar dan juga bagaimana cara anak mengerjakan bisa menggunakan sumber yang utama. Iya, jadi kan sekarang kita kalau pemerintah kan memberi fasilitasi misalnya pilihan-pilihan platform pendidikan apa saja gitu ya, baik itu yang swasta gratis, yang mana kemudian mungkin nanti kita juga pikirkan fasilitasi terkait dengan kuota ya, maksudnya karena mungkin menjadi mahal bagi sebagian, metode apa yang paling efektif untuk memberikan subsidi kepada siswa-siswa kita. Jangan sampai kita kasih kuota gratis lewat BOS atau apa, tapi dipakainya juga bukan untuk menggunakan channel-channel pendidikan gitu, tapi untuk hal lain gitu ya, hiburannya yang lebih banyak. Nah ini jadi kita juga sedang pikirkan dan akan umumkan segera bentuk fasilitasi untuk online learning ke depan seperti apa. Ini Bunda, terakhir Bunda, harapan Bunda untuk ke depannya bagaimana tentang pendidikan Indonesia saat ini? Ya tentu saja saya berharap musibah yang terjadi ini bisa menjadi titik balik gitu ya, untuk kita tadi melompat kepada mungkin sistem pendidikan yang lebih baik, kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih optimal, kemudian guru-guru juga secara mandiri akhirnya meningkatkan kompetensi mereka, orang tua juga akhirnya tadi kemampuan menjadi edukator atau pendidik di rumah juga secara sontak kan sekarang kita dituntut nih. Nah ini adalah kesempatan untuk kita refleksi, kemudian juga membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik ke depannya dengan melibatkan juga masukan-masukan masyarakat. Dan ternyata terbukti ya, saya juga beberapa hari selama di rumah aja ini banyak melakukan rapat-rapat dengan virtual menggunakan daring, dan ternyata cukup efisien, tepat waktu malahan ya, jadi lebih disiplin. Jadi saya kira ini kesempatan kita untuk mendidik dalam pengertian bukan pendidik formalnya ya, tapi pendidikan non formal di keluarga maupun memanfaatkan teknologi itu ya. Mudah-mudahan kita cepat melampaui masa-masa sulit ini, dan dengan demikian terus kemudian kita kembali melompat kepada tujuan membangun SDM unggul, mulai dari kesehatan anak sampai dengan peningkatan kompetensi mereka terkait teknologi. Amin. Dan yang pastinya masyarakat tahu ya bahwa anggota Dewan itu reses atau pada saat masa-masa sekarang ini. Waduh, sekarang sih sebenarnya kita tidak, lebih. Ya justru sekarang tuntutannya jadi lebih tinggi karena kita memang harus mengambil keputusannya cepat, tapi juga tepat gitu, karena ini kan semua harus dipertanggungjawabkan gitu, dan pengambilan keputusan anggaran tidak bisa dilakukan sendiri untuk berbagai kepentingan itu. Nah kami kan harus memutuskan, dan jika memang ada hal-hal yang menurut kami juga tidak prioritas, mungkin tidak perlu diberikan anggarannya, atau bahkan sebaliknya ya, mungkin ada yang belum diajukan padahal menurut kami penting, mungkin juga perlu kita alokasikan. Ya benar sekali, apalagi tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPR RI. Terima kasih Bunda. Iya, terima kasih. Sama-sama ya, take care. Baik saudara, demikianlah wawancara saya bersama Hetifas Jaipudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Kalimantan Timur. Saya, Edo Da Vinci. Bincang bersama Wakil Rakyat, Produksi TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan BK DPR RI.